Halo, selamat pagi anak-anak. Good morning. How are you today? Apa kabarnya hari ini? I hope you all alright right now. Saya harap kalian baik-baik saja ya pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pak Enos dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Welcome back to my English subject. Are you ready to study today? Apakah kalian siap menerima pelajaran hari ini? I hope you all ready. Saya harap kalian sudah siap ya. Hari ini kita masih belajar tentang recount text. Today we are going to still study about recount text. Masih ingat tentang recount text? Apa itu recount text? Saya harap tidak lupa ya. Benar, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang kisah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menganalisis teks recount, yaitu secara khusus pada teks recount yang berhubungan dengan historical recount text atau teks recount yang berhubungan dengan peristiwa sejarah. Yaitu sebelum kita menganalisis sebuah teks recount, Pak ingin mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang pengertian, struktur teks, fungsi sosial, dan ciri kebahasaan dari teks recount, agar kalian bisa menganalisis teks recount dengan mudah kali ini. Kita masuk pada pengertian recount text. Recount text is text which tells us about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik kejadian yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Contoh kejadian yang menyenangkan yaitu liburan ke pantai, camping bersama teman-teman, ataupun pergi ke kebun binatang bersama teman-teman. Sedangkan contoh kejadian yang tidak menyenangkan misalnya kalian jatuh dari sepeda atau pernah masuk rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi, kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau dan diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe recount text. Yang pertama ialah personal recount. Personal recount adalah teks yang menceritakan tentang sebuah cerita atau pengalaman pribadi seseorang atau penulis, baik itu tentang perjalanan liburan, pengalaman yang tak terlupakan, maupun kisah pribadi lainnya. Contohnya adalah misal traveling with friends atau perjalanan dengan teman-teman, atau contoh lain trip to the zoo atau perjalanan ke kebun binatang. Yang kedua adalah imaginative recount. Imaginative recount adalah teks yang menceritakan sebuah cerita yang didasarkan pada imajinasi pengarang dalam bentuk past tense, atau bisa juga disebut fantasi atau hayalan penulis, atau juga bisa menceritakan kisah yang terjadi dalam mimpi. Contohnya adalah misalkan kalau kalian mimpi jatuh dari pohon, atau mimpi jatuh dari sepeda, atau mimpi dapat uang, dan lain sebagainya. Ini disebut imaginative recount. Yang ketiga adalah factual recount. Factual recount adalah teks yang berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta atau nyata, atau bisa berupa berita, laporan, atau laporan percobaan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian, dan lain sebagainya. Contohnya adalah misalkan ada berita peristiwa gunung meletus atau peristiwa-peristiwa lainnya. Ini disebut dengan factual recount. Yang keempat atau yang terakhir adalah historical recount. Historical recount adalah teks yang didasarkan pada sejarah yang pernah terjadi pada dahulu dan diceritakan kembali. Cerita sejarah yang diceritakan kembali tersebut bisa berupa tempat bersejarah, benda bersejarah, maupun peristiwa-peristiwa sejarah yang mengiringinya. Salah satu contohnya seperti sejarah kemerdekaan Indonesia dan lain sebagainya. Dan inilah tipe recount text yang akan kita pelajari dan analisis pada saat ini. Berikutnya adalah purpose of the text atau tujuan penulisan dari text recount. Dalam soal kita akan sering jumpai beberapa contoh pertanyaan seperti what is the purpose, atau the text is written for, atau mungkin what is the social function, atau bisa juga kita temukan what is the writer's intention, atau why is the text written.
Ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti written for, social function, writer's intention, atau the purpose of the text, ini menunjukkan bahwa yang ditanya adalah tujuan dari penulisan text recount. Dan purpose of the text recount yang pertama adalah to retell something unforgettable moment in the past, atau untuk menceritakan kembali sesuatu momen atau peristiwa yang tak terlupakan di masa lampau. Tujuan yang kedua adalah to share unique or unusual experience, atau berbagi pengalaman unik atau pengalaman yang tidak biasa. Yang ketiga adalah to give information about an incident, atau untuk memberikan informasi tentang suatu insiden atau kejadian atau peristiwa. Yang keempat adalah to make the readers learn something, atau untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Yang kelima adalah to entertain the readers about a real story, atau yang artinya untuk menghibur para pembaca mengenai suatu kisah yang benar-benar terjadi di masa lampau. Berikutnya adalah generic structure of the recount text, atau struktur umum dalam menyusun teks recount. Yang pertama adalah orientation. Dalam bagian yang pertama ini merupakan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Di dalam bagian ini pula penulis memberikan pembaca informasi yang diperlukan untuk memahami keseluruhan dari teks tersebut. Dan bagian ini biasanya terdapat di paragraf pertama. Contohnya dalam teks recount tentang trip to the zoo atau perjalanan ke kebun binatang. Pada paragraf pertama di sini dikatakan, "Yesterday my family and I went to the zoo to see the elephant and other animal." Kemarin saya dan keluarga saya pergi ke kebun binatang untuk melihat gajah dan binatang-binatang lainnya. Karena ada kata yesterday, artinya kapan waktu itu terjadi, dan siapa yang pergi ke kebun binatang, yakni my family and I, dan ada di mana atau tempat cerita itu terjadi, yaitu di zoo, ada di paragraf pertama, maka ini adalah orientation. Yang kedua adalah events. Events adalah tahapan di mana penulis mulai menceritakan peristiwa yang terjadi berdasarkan kronologis kejadiannya. Jadi, kegiatan apa saja yang dilakukan atau peristiwa apa saja yang terjadi pada kisah itu dan diceritakan kembali secara beruntun, itu disebut dengan events. Misalnya pada cerita trip to the zoo, mulai dari paragraf kedua menceritakan apa-apa saja yang mereka buat di sana. Kita bisa lihat pada bagian yang di bold atau yang dicetak tebal. Pertama, di situ dikatakan go to the zoo. Mereka sampai atau tiba di kebun binatang. Selanjutnya, mereka went to the shop, atau pergi ke toko bagian yang menjual makanan hewan. Kemudian, mereka went to the nocturnal house, yakni bagian binatang-binatang nocturnal, atau binatang-binatang yang hanya keluar beraktivitas pada malam hari. Di sana mereka saw some birds and reptiles, atau melihat beberapa burung dan reptil yang hanya keluar pada malam hari. Selanjutnya, sebelum makan siang mereka see the elephant, atau pergi melihat gajah. Dan selama waktu makan siang mereka fed some birds, atau memberi makan beberapa burung. Dan selanjutnya mereka melihat beberapa binatang yang diberi makan pada malam hari. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini merupakan urutan-urutan kegiatan selama mereka ada di kebun binatang. Dan ini yang disebut dengan events.